Otoritas Timur mulai membangun batas dengan kawat berduri dan tembok beton yang mereka sebut benteng antifasis. Tujuan dari tembok ini adalah untuk mencegah kelompok fasis Barat memasuki wilayah Timur. Namun, tujuan sebenarnya adalah untuk membendung pembelotan massal dari Timur ke Barat. Sampai akhirnya kerumunan massa memenuhi tembok tersebut dengan membawa palu untuk merobohkannya. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir, konferensi damai di Yalta dan Potsdam menentukan nasib wilayah Jerman. Mereka membagi negara yang dikalahkan tersebut menjadi 4 zona pendudukan. Bagian timur negara itu dikuasai Uni Soviet, sedangkan bagian barat dikuasai Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Meskipun Berlin seluruhnya berada di wilayah Uni Soviet, Perjanjian Yalta dan Potsdam membagi kota tersebut menjadi beberapa sektor yang serupa. Soviet menguasai bagian timur, sedangkan Sekutu menguasai bagian barat. Keberadaan Berlin Barat, sebuah kota yang sangat kapitalis di wilayah Jerman Timur yang komunis, seperti duri dalam daging. Rusia mulai bermanuver untuk mengusir Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis agar keluar dari kota itu selamanya. Pada tahun 1948, blokade Soviet di Berlin Barat bertujuan untuk membuat Sekutu Barat kelaparan agar keluar dari kota tersebut. Namun alih-alih mundur, Amerika Serikat dan sekutunya justru memasok pendudukan mereka melalui darat. Upaya ini dikenal dengan Berlin Airlift, yang berlangsung selama lebih dari 1 tahun dengan mengirimkan lebih dari 2,3 juta ton makanan, bahan bakar, dan barang kebutuhan lainnya ke Berlin Barat, sampai akhirnya Soviet membuka blokade tersebut pada tahun 1949. Setelah 1 dekade relatif tenang, ketegangan kembali berkobar pada tahun 1958. Selama 3 tahun berikutnya, Soviet semakin berani setelah keberhasilan peluncuran satelit Sputnik tahun 1958. Selain itu, Soviet merasa malu dengan arus pengungsi yang tak ada habisnya dari timur ke barat, yang diperkirakan hampir 3 juta jiwa sejak berakhirnya blokade. Berbagai konferensi tingkat tinggi dan perundingan silih berganti tanpa solusi dan resolusi. Sementara itu, banjir pengungsi terus terjadi. Pada bulan Juni 1961, sekitar 20.000 orang meninggalkan Jerman Timur melalui Berlin. Bulan berikutnya, 30.000 orang melarikan diri. Mereka pergi dengan membawa sedikit barang saat mengungsi ke Berlin Barat, setelah tersiar kabar bahwa Jerman Timur akan memisahkan Berlin Timur dari Berlin Barat dengan tembok berduri. Tanggal 13 Agustus 1961, Perdana Menteri Soviet, Nikita Khrushchev, memberikan izin kepada pemerintah Jerman Timur untuk menghentikan imigran dengan menutup perbatasan selamanya. Hanya dalam waktu 2 minggu, Jerman Timur menyelesaikan pembangunan kawat berduri dan tembok beton yang memisahkan kota Berlin. Sebelum tembok ini dibangun, warga Berlin di kedua sisi kota dapat bergerak dengan bebas. Mereka melintasi perbatasan timur-barat untuk bekerja, berbelanja, pergi ke teater, dan menonton film. Jalur kereta api dan kereta bawah tanah membawa mereka bolak-balik. Setelah tembok dibangun, perjalanan dari Berlin Timur ke barat menjadi hal yang mustahil. Pembangunan tembok Berlin ini berhasil menghentikan banjir pengungsi dari timur ke barat, dan meredakan krisis di Berlin. Secara keseluruhan, setidaknya 171 orang tewas saat berusaha melewatinya. Namun, melarikan diri dari Jerman Timur bukanlah hal yang mustahil. Dari tahun 1961 hingga tembok tersebut dirobohkan pada tahun 1989, lebih dari 5.000 warga Jerman Timur berhasil melintasi tembok perbatasan. Hingga pada tanggal 9 November 1989, ketika Perang Dingin mulai mencair di seluruh Eropa Timur, juru bicara Partai Komunis Berlin Timur mengumumkan perubahan dalam hubungan kotanya dengan Barat. Mulai tengah malam hari itu, warga Berlin Timur bebas melintasi perbatasan kota menuju Barat.
Lebih dari 2 juta orang dari Berlin Timur mengunjungi Berlin Barat untuk berpartisipasi dalam perayaan pesta jalanan terbesar dalam sejarah dunia. Orang-orang membawa palu untuk merobohkan tembok. Tak lama kemudian tembok itu runtuh dan Berlin bersatu untuk pertama kalinya sejak tahun 1945. Sampai akhirnya reunifikasi Jerman Timur dan Barat diresmikan pada tanggal 3 Oktober 1990, hampir 1 tahun setelah runtuhnya tembok Berlin. Peristiwa ini bukan hanya mengakhiri pembagian Jerman, tetapi juga melambangkan keruntuhan rezim komunis di Eropa Timur. Tembok Berlin mengajar kita tentang kekuatan tekad manusia untuk merobek batas-batas fisik dan ideologis. Hari ini, reruntuhan tembok tersebut menjadi saksi bisu bagi perdamaian dan persatuan yang berharga. Ini adalah pengingat abadi akan kekuatan aspirasi manusia untuk menyatukan, dan harus mendorong kita untuk menjaga persatuan dan perubahan positif dalam dunia yang terus berubah.